Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan waktu untuk hadir dalam kajian rutin Selasa dan Jumat Majelis Taklim Al-Basirah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji Kitab Siyam dari Kitab Umdatul Ahkam yang dengan narasumber Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi Hafizullah Ta'ala. Pada hari ini kita sudah sampai pada halaman 3. Selanjutnya kami persilakan Tafadhol Ustaz untuk memimpinnya kajian pada malam hari ini. Tafadhol. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa nawalah amma ba'd. Para jamaah Majelis Ta'lim Majelis Ta'lim Al-Basirah yang markasnya di Gresik, ya, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Umdatul Ahkam, namun khusus pembahasan dari kitab Siyam. Dan kitab Siyam ini kemarin sudah 2 hadis yang kita baca, sekarang masuk di hadis yang ke 3, ya, al-hadis as-salis, hadis yang ketiga. Pembahasan ini tentang sahur. Dan mu'alif dalam menyusun pembahasan puasa ini memang secara beruntun atau secara bertahap sesuai dengan urutan-urutan ibadah kita di bulan Ramadan khususnya, atau ibadah puasa ya secara umum. Jadi yang pertama dilakukan orang mau berpuasa setelah penetapan masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal, maka yang pertama dilakukan tentu apa? Sahur. Malamnya kita bersahur. Maka sekarang pembahasannya tentang sahur. Kita baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, al-hadithu ats-tsalitsu. Hadis yang ketiga, fadilatus suhur. Mohon diperhatikan bacanya ya. Fadilatu as-suhur. Keutamaan suhur. Suhur arti bahasa Indonesia yakni sahur. Sahur gitu aja. Ternyata selama ini kita salah mengeja selama ini. Selama ini kita kalau malam ya dalam rangka puasa itu diistilahkan sahur. Padahal yang benar sahur itu alatnya, makanannya. Kalau jenengan makannya itu nasi, berarti nasi itulah sahur. Perbuatannya sebenarnya suhur dengan dhammah. Ya. Jadi bukan sahur tapi suhur. Ya cuman repotnya kalau kita sudah terbiasa demikian, terbiasa di kesalahan, diluruskan tuh jadi tidak enak. Sehingga akan kaku, sehingga akhirnya ya sudahlah sahur saja. Padahal yang benar suhur. Suhur, gitu ya. Bukan sahur, ya, tapi suhur. Sama halnya, tapi anehnya kalau wudu benar, ya kan? Wudu itu betul wudu, airnya wadu, gitu. Tapi kalau wudu benar. Nah sebenarnya sahur pun sama dengan wudu, harus pakai dhamma. Suhur perbuatannya, sahur alatnya, makanannya, wudu perbuatannya, wadu airnya. Demikian. Taib. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena di dalam makanan sahur itu ada keberkahan. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Ya. Artinya bersahurlah karena di dalam makanan sahur itu memiliki keberkahan. Taib. Maudhu' hal hadis. Tema hadis ini adalah fadilatu as-suhur, keutamaan sahur. Ya. Dan as-sahur bedanya dengan suhur, kita luruskan lagi. Kalau sahur
dengan memfathahkan sinnya sahur, itu artinya mayutasahharu bihi awil aklu ladhi yatasahharu bihil insan. Artinya sesuatu yang dimakan, ya, apa yang dilakukan padanya sahur atau apa yang dimakan, ya, yang seseorang itu bersuhur. Nah, jadi apa yang dimakan. Adapun wabi dhammiha, adapun kalau dengan dhamma, dengan suhur, maka itu perbuatannya. Yani tasahharul insan, yani seseorang melakukan sahur. Itu aja ya. U itu perbuatan, kalau A artinya alat. Nah, A alat itu. Wadu alat berwudu. Sahur alat bersahur. Yaitu nasi atau makanan. Nah, dinamakan suhur atau sahur atau dinamakan suhur itu diambil dari waktunya, ya, waktunya yaitu waktu sahar disebut, ya, jadi di akhir malam, ya, di akhir malam itu menjelang fajar itu namanya disebut waktu sahar, seperti Allah berfirman wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahar mereka beristighfar, artinya di waktu sahur, artinya di akhir malam. Jadi sahur itu dinamakan sahur ya, kalau kita makan untuk dalam rangka puasa malam, ya waktu menjelang fajar, nanti akan dijelaskan berapa ukuran waktu menjelang fajarnya. Itu disebut sahur itu kenapa diambil dari nama waktunya, itu waktu sahur disebut. Nah, tapi kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini. Hadis ini menunjukkan istihbab as-suhur. Al-hadis yadullu ala istihbab as-suhur lis-shaim. Hadis menunjukkan keutamaan sahur bagi yang berpuasa. Ya, dan ijma para ulama kalau sahur ini tidak wajib. Ijma ya. Jadi kalau ada yang mewajibkan sahur ini keliru. Kalau ada yang mewajibkan sahur ini keliru. Karena ijma al-ulama, sepakat para ulama ala istihbabis sahur, dianjurkannya sahur dan bukan wa annahu laisa biwajib, dan dia bukan wajib. Nah, dinukil oleh Imam Ibnu Mundir di sini, wa ajma'u ala anna as-suhur mandubun ilaihi wa lam yuqalu biwujubihi. Kata Imam Ibnu Mundir, sepakat para ulama ala anna as-suhur, bahwasanya sahur mandubun ilaihi, anjuran, sunnah, wa lam yuqalu walam yuqal biwujubihi, dan tidak dikatakan wajib. Jadi al-amr, perintah pada lafaz tasaharu, bersahurlah kalian, itu lil istihbab wa laysa lil wujub. Artinya menunjukkan kepada anjuran saja, bukan menunjukkan kepada apa? Kepada kewajiban. Hukum asal perintah kan wajib, ya. Hukum asal perintah memang wajib. Tapi kalau ada pemalingnya dari wajib, maka turun menjadi tidak wajib, yaitu menjadi sunnah. Nah sekarang sahur perintah, berarti wajib. Iya, mana pemalingnya yang dari wajib tadi tidak lagi wajib menjadi sunnah? As-sarif atau pemalingnya, as-sarif, pemalingnya adalah banyak di antara riwayat. Ya. Di antaranya yang pertama para jemaah sekalian, hadis Aisyah. Jadi ini dalil yang memalingkan perintah yang asalnya wajib untuk makan sahur menjadi tidak wajib, menjadi anjuran saja, sunnah saja. Ya, adalah hadis Aisyah. Bagaimana kisahnya? Ini kisahnya Aisyah menceritakan suatu hari Nabi katanya mengatakan kepada saya, datang ini kepada saya, ya Aisyah, hal indakum syai'? Wahai Aisyah, apakah engkau punya makanan? Gitu. Qultu ya Rasulullah ma indana syai'. Ya Rasulullah, kita tidak punya makanan, kata Aisyah. Subhanallah jemaah. Nabi yang mulia sampai begitu di rumahnya. Kalau kita kayaknya tidak pernah. Kita insya Allah tidak pernah di rumah kita sampai nggak ada makanan. Tapi Rasul tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, hal indakum syai', apakah engkau punya makanan, sesuatu yang bisa aku makan? Qalat, kata Aisyah, faqultu, aku katakan, ya Rasulullah ma indana syai'. Ya Rasulullah, saya tidak punya sesuatu. Qal, perhatikan segi pendalilannya di sini. Qala, kata Nabi, fa inni shaim. Kalau begitu ya sudah, saya puasa. Nah,
Di sini menunjukkan para jemaah, kalau puasa sunnah, ini puasa sunnah ya. Kalau puasa sunnah, boleh-boleh saja niat itu mendadak di pagi hari saat belum makan apapun. Tapi kalau puasa wajib harus ditetapkan sebelum fajar itu sudah niat. Kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah dibolehkan. Terus yang kedua, berarti di sini Nabi puasa. Malamnya berarti kan tidak sahur. Kalau memang tidak niat puasa, beliau tentu tidak makan sahur malamnya. Dan tiba-tiba Nabi berpuasa, mendadak niat seperti ini, menunjukkan Nabi tidak sahur. Ini berarti menunjukkan sahur itu tidak wajib. Karena Nabi tidak sahur. Ya. Karena Nabi tidak sahur. Dalil yang lain apa lagi? Yang menunjukkan sahur tidak wajib. Dalil yang lain apa? Nabi berpuasa wisol. Dan juga ada sahabat yang berpuasa wisol. Wisol itu puasa nyambung, tidak buka malamnya terus sampai besoknya. Berarti kan tidak sahur. Nah, berarti menunjukkan sahur adalah lil istihbab. Ya. Lil istihbab menunjukkan sunnah. Anjuran saja tidak sampai wajib para jemaah. Nah, makanya kata para ulama, fihi dalilun ala istihbabis suhuri lis-shaim. Ya. Dalil-dalil tadi menunjukkan berarti bahwa anjuran hanya anjuran bagi orang yang puasa untuk sahur. Nah, apalagi ada alasan karena di dalamnya ada keberkahan. Ya. Dan keberkahan nanti akan kita bahas. Apa maksud barokah di dalam sahur? Para jamaah sekalian, barokah itu artinya an-nima wa ziyadah. Artinya barokah itu artinya berkembang, bertambah. Baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat. Ya. Dan apa keberkahan dalam sahur? Baik. Keberkahan dalam sahur banyak sekali. Yang pertama misalnya, keberkahan di dalam sahur adalah melaksanakan perintah Nabi. Ya kan? Karena Nabi perintahkan, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sahur itu berkah. Ini kan perintah Nabi. Lah orang yang sahur berarti yang paling pertama adalah imtitsalu amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang pertama menunaikan, melaksanakan perintah Nabi. Dan melaksanakan perintah Nabi itu jelas sekali keberkahan yang sangat luar biasa. Di dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikuti aku. Jadi ittiba kepada Nabi, ini berkah yang luar biasa. Allah mencintai kita, yuhibbukumullah. Allah mencintai kalian. Lalu apa lagi? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Luar biasa jemaah. Maka apa barokah sahur yang pertama? Imtitsalu amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti perintah Nabi. Dan ittiba kepada perintah Nabi, barokah. Di antara keberkahan sahur yang kedua, annahu at-tafriq. At-tafriq, pembeda. Baina siyamina wa siyami ahli kitab. Antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab. Jadi ahli kitab pun puasa, namun puasa mereka tidak ada sahurnya. Kita diperintah sahur dalam rangka membedai. Gitu. Dalam rangka membedakan dengan mereka. Dan menyelisihi orang kafir ahli kitab ini sangat mulia sekali. Dalam banyak hal kita diperintah untuk menyelisihi mereka. Salah satunya dalam sahur, dalam puasa. Puasa mereka tidak sahur, puasa kita sahur. Sebagaimana kata Nabi SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatas sahur. Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Berarti di sini adalah membedakan antara muslim dengan kafir adalah di perkara-perkara yang dimuliakan di dalam syariat kita. Jangan anggap remeh. Sampai-sampai Nabi memerintahkan kita kalau sholat sedang tidak dalam masjid ya. Tentunya kalau dalam masjid tentu kotorlah masjid. Kalau di luar, sholatlah pakai sendal. Sholat pakai sendal.
dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ahli kitab. Mereka sholat, ya, selalu mencopot sendal-sendal mereka. Kita justru enggak, sholatlah dengan memakai sandal dalam rangka menyelisih mereka. Ya, apalagi keberkahan di dalam sahur. Annas suhur yu'ti shaim quwwah. Ya, bahwa sahur itu memberikan kekuatan kepada orang yang berpuasa. Jelas para jemaah. Sahur membantu, memberikan kekuatan. Ya, beda dengan yang tidak sahur. Di situ juga mananya keberkahan. Maka keberkahan ini bisa kembali kepada urusan akhirat seperti masalah ganjaran, masalah pahala dengan sebab mengikuti petunjuk Nabi, ya. Bisa juga kembali kepada keberkahan dari sisi dunia seperti kekuatan. Itu sisi dunia ya dengan sahur. Dan juga di antara berkah sahur adalah an yakun sababan, ya. Yakunu sababan lil intibah minan naum di waktu sahur. Dengan kita bersahur berarti membangunkan kita dari tidur kita untuk bisa terjaga di waktu yang istimewa. Apa itu? Waktu sahar namanya. Dan dia adalah waktu istighfar, waktu berdoa, waktu nuzulul ilahi, waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam tinggal yang akhir. Jangan dibayangkan bahwa Allah turun seperti turunnya kita. Katanya kalau turun di sini ya dengan masa 3 waktu yang berbeda dengan daerah lain, wilayah lain, bagaimana turunnya? Lah ini urusan Allah ya akhi. Ini Allah, ini beda dengan kita. Kalau kita turunnya iya, turun sepertiga malam di sini, di negara lain lagi siang. Bagaimana bisa turun? Ini Allah turunnya tidak seperti kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan makhluk. Turunnya Allah tidak serupa, wajahnya Allah, tangannya Allah, sifat Allah tidak serupa dengan makhluk. Walaupun sama-sama dari segi maknanya. Makna turun ya turun dari atas ke bawah, itu maknanya turun. Namun bagaimana caranya, kaifiatnya tidak yang tahu, Allah SWT yang Maha tahu. Jadi waktu sahar waktu yang utama jemaah, waktu istighfar, wa du'a, wa nuzuli rabbil alamin. Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah berfirman, man yad'uni fa astajibalah, man yastaghfiruni fa aghfiralah. Siapa yang minta aku beri, siapa yang mohon ampun aku beri ampunan. Ya. Siapa yang doa aku ijabah. Man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang minta aku beri kata Allah. Maka yang turun itu adalah Allah. Bukan rahmatnya, bukan malaikatnya yang turun. Setiap malam, sepertiga malam yang akhir demikian. Lah orang yang sahur berarti mendapatkan keistimewaan ini. Makanya pada jamaah sekalian, nanti kalau sahur jangan lupa perbanyak istighfar. Di waktu sahur nanti banyak istighfar. Doa. Karena itu waktu-waktu mustajab. Ada heran beberapa ya, sebagian kaum muslimin, sahur memang malas karena itu merupakan ibadah. Ibadah selalu dihalang-halangi oleh syaitan. Yang namanya ibadah mesti dihalang-halangi oleh syaitan. Makanya malas. Dan anehnya setelah makan tidur. Nah, ini musibah. Harusnya istighfar. Harusnya berdoa. Itu waktu mustajab. Kita kadang lupa itu. Kapan lagi kesempatan kita jemaah? Kalau tidak sahur mungkin jarang orang bangun malam di waktu yang sangat istimewa seperti itu. Tapi justru ketika sahur kesempatan untuk istighfar, untuk berdoa kepada Allah. Istighfar aja, minimal istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena itu saatnya. Allah mengatakan, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi di waktu akhir malam mereka beristighfar. Maka keberkahan sahur kita bisa bangun di saat istimewa. Waktu yang sangat-sangat istimewa. Waktu mustajab. Waktu untuk kita istighfar. Sampai Allah tawarkan. Man yad'uni fa'astajibalah. Man yas'aluni fa'utiyah. Man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa yang doa aku ijabah. Siapa yang minta aku beri. Siapa yang istighfar aku mohon. Yang mohon ampun aku ampuni kata Allah. Luar biasa. Yang kelima para jemaah sekalian. Berkahnya sahur adalah. Annahu yakunu aunan ala ta'atillah. Sahur itu adalah dalam rangka untuk memberikan kekuatan di atas ketaatan kepada Allah.
Ya kan dengan sahur tentu kita bisa menjadi sholat berjamaah ke masjid. Dengan sahur kita bisa sholat subuh berjamaah ke masjid tidak terlambat. Itu keberkahannya. Ya. Jadi banyak sekali keberkahan sahur. Apa yang pertama tadi, ittiba'us sunnah. Ya, mengikuti sunnah Nabi, menunaikan perintah Nabi, menyelisih ahli kitab, ya, menguatkan tubuh, kemudian bangun di waktu sahur, waktu istighfar, waktu yang sangat afdal. Nah, dan sahur para jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan keutamaan sahur. Dan dalam hadis-hadis yang lain juga dikatakan, ya, dalam hadis yang lain dikatakan sahur ini kata Nabi fala tad'u, jangan tinggalkan. Ya. Walaupun seteguk air jangan ditinggalkan sahur ini. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Allah dan para malaikatnya bersolawat. Jadi Allah memuji. Para malaikat mendoakan ampunan, istighfar, rahmat. Mendoakan kepada orang-orang yang sahur. Baik, demikian para jamaah hadis yang ketiga. Hadis keempat masih tentang sahur juga. Dijelaskan di sini tentang batasan ukurannya antara sahur dan sholat subuh. Jadi sahur itu nanti adabnya jangan masih malam tapi menjelang subuh. Kita baca al-hadis ar-rabi. Al-hadithur rabi, hadis yang keempat. Itu judulnya ma huwal miqdar. Ma huwal miqdar. Berapa ukuran? Ya. Alladhi yakun baina suhur. Berapa ukuran? Yani antara sahur wal adzan dan adzan subuh. Ya, jadi judulnya berapa jarak, maksud ukuran jadi jarak antara sahur dan adzan subuh. Jadi masuk ke waktu adzan subuh berapa jaraknya? Ternyata nanti disebutkan dalam hadis 50 ayat Al-Quran dibaca. Jadi sebentar saja. Kadang-kadang maka keliru kalau ada orang yang sahur jam 12 malam sahur. Apalagi katanya sahur jam 11 malam, niat makan malam sahur, niat makan malam sekalian makan sahur. Ini tidak benar Pak jemaah. Ya. Jadi sahur itu dekat sekali waktunya. Dekat sekali waktunya dengan salat subuh atau dengan adzan subuh. Ya. Kemudian atau judulnya hadis ini adalah au bayanu waqti suhurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang waktu sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya ya. Al-hadis rabi. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. An Zaid bin Sabit, dari Zaid bin Sabit. Anas ini sahabat, Zaid juga sahabat. Anas bin Malik sahabat, Zaid bin Sabit juga sahabat. Ya. Jadi sahabat meriwayatkan dari sahabat. Ini luar biasa para jemaah. Menunjukkan berarti semangatnya para sahabat dalam mencari hadis ya. Jadi sampai-sampai di zaman sahabat itu hadis ditanyakan seperti itu. Lebih-lebih di zaman kita para jemaah lebih butuh lagi. Ya. Di zaman sahabat saja mereka butuh tanya. Anas tanya kepada Zaid tentang sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian Zaid bin Sabit mengatakan tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersahur bersama Rasulullah. Ini menunjukkan para jamaah sekalian Rasulullah subhanallah ya, makan sahur bareng bersama sahabatnya. Jadi kadang-kadang kita pun demikian, ada istilah makan bareng, sahur bareng, tidak masalah demikian. Ya. Sahur, sama-sama sahur maksudnya. Ya, sama-sama sahur. Jadi bersama sahur, bareng makan sahur. Bersama Rasulullah SAW. Summa qama ila shalah, ya. Lalu ditegakkan salat, qala Anas. Lalu Anas tanya, qultu li Zaid, aku bertanya kepada Zaid bin Sabit,
Kam kana bainal adzan was sahur? Berapa jarak antara adzan subuh dengan sahurnya Rasul? Qal, maka Zaid bin Thabit berkata, qadru khamsina ayatan. Kurang lebih. Qadar itu kira-kira ya. Jadi ini tidak memastikan, tapi kira-kira. Kurang lebih 50 ayat Al-Quran dibaca. Demikian. Nah, berarti maudhu'u al-hadis, tema hadis ini apa? Tema hadis ini adalah berapa jarak antara sahur ke adzan subuh. Gitu. Nah, kita ambil faedah para jemaah sekalian. Pada hadis ini tadi disebutkan riwayatus sahabi an sahabi. Jadi riwayatnya sahabat dari sahabat. Sebenarnya Anas bin Malik ya, walaupun tidak menceritakan dari sahabat misalnya langsung kepada Nabi, ini tidak bermasalah. Ya. Walaupun tidak dijelaskan misalnya Anas mengatakan dari Zaid bin Thabit, tidak ngomong dari Zaid bin Thabit langsung dari Rasul pun tidak masalah. Karena sahabat itu dianggap semuanya ya jujur, terpercaya, beda dengan yang di bawah sahabat. Itu harus betul-betul mendengar dari orangnya atau tidak. Tapi kalau sahabat dengar dari sahabat langsung ngomong dari Nabi misalnya tidak masalah sebenarnya. Ya. Jadi walaupun tidak secara terang-terangan disebutkan seperti Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit, tidak ngomong dari Zaid bin Thabit pun tidak masalah. Gitu ya. Karena kemajhulan sahabat itu tidak mengapa dalam masalah ilmu periwayatan hadis. Ya. Taib. Lalu dalam hadis dikatakan qadru khamsina ayatan. Takdir di sini kurang lebih kira-kira. Ini artinya takribi yani. Ya. Ini relatif saja, yani kurang lebih sebegitu begitu. Kurang lebih, bukan berarti pasti harus dihitung sekian, tidak. Nah, apalagi dalam riwayat yang lain, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan kam bainahuma gitu ya. Berapa jarak antara sahur dan adzan disebutkan khamsina au sittin ayat. Jadi 50 atau 60 ayat. Dalam hadis yang lain disebutkan demikian. Oleh karena itu ini hanya perkiraan saja, tidak dalam bentuk pembatasan dan memastikan, tidak. Nah, kemudian waktu sahur ini apakah dia waktu antara adzan dan qomat maksudnya atau antara adzan dan sahur? Maka yang nampak dari beberapa riwayat bukan antara adzan dan qomat gitu, bukan ya. Tapi maksudnya antara adzan dan sahur. Antara keduanya ini maksudnya antara adzan dan sahur, bukan antara adzan dan qomat gitu. Dalam hadis maksudnya itu. Nah, di dalam hadis ini pun menunjukkan para jemaah sekalian bolehnya menemani ya makan orang yang dianggap mulia seperti Rasulullah ya, atau mungkin seperti para ulama. Makanya para ulama pun kadang-kadang sering makan ya berjamaah, maksudnya dalam arti makan bareng-bareng bersama murid-muridnya. Dan ini menunjukkan seperti kasus pembahasan kita ini, betapa Rasul SAW mengakhirkan sekali makan sahur. Karena 50 ayat itu sangat sebentar sekali. Makanya dari hadis ini menunjukkan afdhaliyatu ta'khiri as-suhur. Keutamaan mengakhirkan sahur. Ya. Dan ini bertentangan dengan orang yang sahur lalu tidur. Artinya setelah sahur itu kan berarti tidak tidur. Nah, di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan la yazalun nas bi khairin ma'ajalul fitra. Ya. Wa akhiru as-sahur. Manusia senantiasa di atas kebaikan selama menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya. Mengakhirkan sahur. Nah, jadi sahur yang afdal diakhirkan beda dengan berbuka. Kalau berbuka, yang afdal itu diapakan? Yang afdal itu justru disegerakan. Nah, kemudian miqdar waktu bainal adzan al-fajr wal iqamah. Ya. Di dalam hadis-hadis yang lain dikatakan
Rasul sallallahu alaihi wasallam sahur, ya. Lalu setelah itu adzan, lalu setelah adzan hanya waktu sebentar Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung sholat. Dan ini berarti menunjukkan Rasul sholat subuh itu di awal waktu, ya, di awal waktu. Ini tidak diakhirkan tapi di awal waktu. Selesai sholat itu posisi masih gelap, masih golas namanya. Golas itu sisa-sisa gelapnya malam dengan bercampur dengan terangnya terbit fajar shadiq. Itu golas. Dan Nabi dalam pembahasannya bab tentang waktu sholat itu, sholatnya di awal waktu, hukum asalnya demikian. Ya. Baik. Itu hadis yang keempat. Sekarang masuk kepada hadis yang kelima para jemaah. Dinaikkan ke atas Pak Sani. Ya. Baik, sudah. Al-haditsu al-khamis. Hadis yang kelima. Hukmu saumi man asbaha junuban. Hukum puasanya orang yang pagi-pagi dalam keadaan junub belum mandi. Jadi malamnya itu junub, belum mandi paginya, datang subuh, datang adzan subuh, kira-kira gimana nih puasanya? Maka jawabannya boleh. Sebagaimana dalam hadis ini. Ya. Baik. Qala al-muallif rahimahullah an Aisyah wa Ummi Salamah. Dari Aisyah dan Ummu Salamah. Ini dua-duanya istri Nabi. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Bercerita tentang daleman-daleman Nabi ini, urusan-urusan kamarnya Nabi. Ya, maka sangat tepat sekali yang membicarakannya adalah istrinya sendiri. Dan disinilah hikmahnya para jemaah. Istri Nabi seperti Aisyah, Ummu Salamah sering meriwayatkan hadis, khususnya berkaitan dengan masalah ini. Makanya dalam masalah ini ya, tentang boleh tidaknya pagi dalam keadaan junub belum mandi ya, artinya melanjutkan puasanya atau enggak boleh atau batal puasanya atau tidak sah puasanya. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan puasa seperti itu enggak boleh. Dan ternyata ditolak karena yang lebih rajih, lebih kuat adalah riwayat-riwayat dari istri Nabi langsung. Ya. Seperti hadis kita ini hadis Bukhari Muslim, hadis sahih dalam masalah ini. Yang itu hadisnya an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma. Dari Aisyah dan Ummu Salamah, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun. Adalah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mendapati waktu fajar dan beliau dalam posisi junub dari istrinya, yakni jima dari istrinya ya. Junub karena jima dengan yasum dan puasa. Ya. Berarti hadis ini membahas tentang hukum orang yang pagi dalam keadaan junub lalu dia mandi dan puasa. Maka kita katakan hadis menunjukkan bahwa puasa orang yang junub seperti ini puasanya sahih. Wala qada alaihi min ghairi farqin. Dan tidak ada qada tanpa membedakan bena antakuna al-janabah an jima'in au ghairih. Tanpa membedakan baik junubnya karena jima dengan istri ataupun karena yang lain. Entah itu mimpi basah, entah itu apa yang lain terserah. Ya. Jadi hadis menunjukkan puasa orang yang pagi dalam keadaan junub, belum mandi maksudnya, puasanya sah. Berkata Imam Nawawi dalam masalah ini, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, faqad ajma'a ahlul ilm ya ala sihhati shaumil junub sawa'un kana min ihtilamin aw jima'in. Ya, telah sepakat itu ya para ulama sahnya puasa orang yang junub baik karena mimpi atau karena jima. Ya. Baik, kemudian para jamaah sekalian, yang seperti ini pun kasus seperti ini ya itu berlaku juga bagi wanita seperti yang junub juga ya, seperti wanita haid, wanita nifas. Jadi misalnya para jemaah, kalau sudah dari mulai semalam haidnya sudah bersih, tapi belum bisa mandi kecuali setelah terbit fajar baru dia mandi, maka puasa sah, tidak masalah. Ya. Wanita yang haid atau nifas sudah bersih namun belum mandi,
Datang subuh, maka boleh puasa. Puasanya sah. Ya. Nah, lalu bagaimana kasusnya sekarang kalau begini berjamaah? Dan ini menunjukkan bolehnya ya, berarti malam-malam Ramadan itu berjima dengan istri. Tidak tercela, tidak. Nah sekarang bagaimana kasusnya kalau ketika terbit fajar itu dia sedang berjima. Paham ya? Kalau tadi kan posisi junub, jadi jimanya sudah selesai. Baru dia junub belum mandi, terbit fajar Ramadan misalnya. Puasanya sah, sah. Nah sekarang bagaimana kalau kondisi ada orang yang sedang jima, ya tiba-tiba terbit fajar gitu, mungkin ya karena ya anggaplah pengantin baru dia ya, lupa kontrol atau bagaimana. Ya hatta pengantin lama juga mungkin ada yang kasus seperti itu. Maka ini ada dua pendapat ulama para jemaah dalam masalah ini. Jadi kasusnya apa? Ketika terbit fajar dia masih menjima atau masih dalam keadaan masih bersenggama sepasang suami istri. Maka dalam masalah ini ada khilaf ulama. Kemudian dua pendapat. Pendapat yang pertama, yang seperti ini wajib membayar kafarat dan wajib mengqadha puasa. Puasanya tidak sah. Ini mazhab Imam Ahmad. Ya. Mazhab Imam Ahmad. Ya. Jadi ketika sedang jima datang fajar, ya kan? Walaupun dicabut, mohon maaf ya, dicabut, walaupun dicabut. Karena mencabut ya jima namanya. Ini dalam mazhab Hambali, puasanya tidak sah. Jelas jemaah ya? Bukan terus, kalau terus ya batal jelas ya jemaah. Ini enggak dicabut ini. Jadi adzan subuh misalnya lagi, mohon maaf, lagi berjima, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, mas, subuh mas. Oh iya tak, cabut. Nah, dalam mazhab Hambali membayar kafarat, qadha puasa juga, puasa tidak sah. Batal puasanya karena jima. Gitu. Namun pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang kuat. Ini pendapat yang kuat cuma. Tidak ada qadha, tidak ada kafarat dan puasanya sah. Dan ini madhab mayoritas jumhur ulama. Karena ketika dicabutkan, begitu dicabut ya bukan jima namanya. Yang penting kewajiban bagi dia adalah apa? Ketika adzan segera dicabut. Jangan nanggung, Ustaz katanya nanggung berapa. Alah jangan nanggung, cabut saya sudah. Ya, kalau nanggung terus diterusin ya sampai kapan? Ya kalau sampai langsung, kalau enggak. Ya. Jadi cabut dan puasanya sah. Maka hati-hati. Kalau bisa ya Mbu ya jangan mau masuk ke fajar. Cuman masalah bolehnya boleh jemaah. Boleh. Ya. Baik. Berarti hadis ini menunjukkan jawazul jima fi layali Ramadan. Bolehnya jima di malam-malam Ramadan dan bolehnya takhir al-ghusli ila ma ba'da tul'il fajr. Dan bolehnya mengakhirkan mandinya sampai setelah terbit matahari boleh. Terbit fajar. Bukan terbit matahari, terbit fajar. Boleh. Ya. Dan Allah tegaskan di dalam Al-Quran para jemaah. Kata Allah, "Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian di malam-malam puasa rafas. Rafas yakni jima dengan istri-istri kalian kata Allah. Allah halalkan. Dan juga Allah perintahkan kita makan, minum, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah, minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar. Maksudnya sampai jelas waktu fajar makan terus boleh, minum terus boleh sampai datang fajar. Termasuk jima. Makanya pendapat yang kuat itu madhab mayoritasnya. Jadi ketika sedang makan, adzan, ya berhenti. Ketika sedang minum, misalnya adzan, ya berhenti minum sudah. Ketika sedang jima, adzan, berhenti jima, cabut ya nih, halas. Sah puasanya. Nah,
Jadi mengakhirkan mandi sampai setelah fajar ini dibolehkan. Ya, dibolehkan. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain juga diriwayatkan dari Aisyah misalnya dan Ummu Salamah seperti hadis kita ini. Ya. Nah, dalam lafaz yang lain dikatakan dalam hadis Bukhari, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru fi Ramadan min ghairi hulmin fayaktasilu wa yasumu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati fajar dalam bulan Ramadan, ya, dalam keadaan Nabi junub, min ghairi hulmin, bukan karena mimpi basah tapi karena jima. Dan memang terpelihara para nabi dari gangguan syaitan dalam tidur, ya. Dan mimpi basah itu para jamaah itu termasuk gangguan setan, ya, walaupun nikmatnya tapi gangguan syaitan itu, dan itu tidak pantas bagi para nabi. Dipelihara para nabi sallallahu wasallamu alaihim. Nah, di sini saya bacakan perkataan Al-Imam Asy-Syaukani, hadhil hadis istadalla biha man qala inna man asbaha junuban fasawmu sahih. Walau atau minum, maka kata Nabi falyutimma saumahu, maka sempurnakan puasanya. Kenapa? Fa inna ma'atamahu Allah wa saqahu, karena sesungguhnya Allah lah yang memberi makan dan yang memberi minum. Artinya itu sedekah dari Allah sudah. Lagi puasa padahal, ya, makan minum lupa. Walaupun sudah kenyang habis 2 piring, tidak masalah, puasanya sah, teruskan saja. Inilah diantara keistimewaan, ya, umat Islam, umat yang diberi kekhususan. Sebagaimana kata Nabi, innallaha tazawaja an ummati an-nisyan wal khata wa masukrihu alaih. Bahwa Allah memaafkan umatku karena lupa, keliru dan enggak dipaksa. Keliru ini enggak disengaja, dan dimaafkan kalau dipaksa dalam hal sesuatu. Jadi tidak berdosa. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, yufidu al-hadis anna man akala aw shariba nazir huwa sha'im la yufsidu shauma. La yuftiru bih. Orang yang puasa lalu lupa makan dan minum, maka puasanya tidak rusak, tidak batal. Dan ini mazhab kebanyakan para ulama. Ya. Nah, makanya berjamaah, makan minum itu bukan pembatal puasa. Makan minum bukan pembatal puasa. Jika makan dan minumnya karena lupa, berarti pembatal puasa itu harusnya dikatakan makan dan minum dengan sengaja, gitu. Berarti makan dan minum gitu saja belum tentu pembatal puasa, karena makan dan minum karena lupa bukan pembatal puasa. Ya. Bukan pembatal puasa. Nah, makanya kita katakan bahwa makan dan minum sengaja dan juga ingat atau sadar, maka itu yang membatalkan. Tidak ada khilaf para ulama dalam masalah ini. Sebab Allah berfirman, wa qul washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah sampai jelas, yakni datangnya waktu fajar. Summa atimus siyama ila lail, lalu sempurnakan puasa sampai beduk, sampai maghrib, sampai malam. Nah, dan ini tidak dibedakan para jemaah. Lupanya ini tidak dibedakan, ya. Baik lupa makannya sedikit ataupun banyak. Misalnya habis 2 piring, habis 3 piring kenyang sekali, baru ingat, oh iya sedang puasa. Puasanya teruskan. Nah, puasanya teruskan. Ini kenikmatan. Tapi dialah Allah. Fa inna mat'amahu Allahu wa saqahu. Lanjutkan puasanya karena Allah memberi makan, Allah yang memberi minum. Gitu. Ya. Jadi lanjutkan, puasanya sah. Demikian.
Baik. Di dalam riwayat yang lain para jemaah sekalian, dalil yang menunjukkan tidak peduli banyak atau sedikit makannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, ada seorang maula perempuan, ya, milik seorang sahabat perempuan. Annaha kanat 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya si maula budak, ya, mantan budak, ya, perempuan ini ada di sisi Nabi. Fa'utiya biqas'atin min sarid. Ya. Lalu disuguhkanlah gitu ya. Disuguhkanlah kepada wanita ini, budak wanita ini, satu piring itu, di situ makanan enak, cuman itu jemaah. Bayangkan, sarid. Sampai-sampai Nabi itu, ya, Nabi itu sedang puasa padahal. Tapi ketika ada Aisyah lapor, ya Rasulullah ada makanan ini ada makanan yang enak, ini lagi ada orang yang ngirim makanan enak. Maka Nabi sampai membatalkan puasanya. Puasa sunnah. Jadi bolehkan puasa sunnah dibatalkan, ya. Ini menunjukkan subhanallah, demikian yakni sederhananya hidup Nabi SAW. Jarang Nabi makanan yang enak-enak, coba. Maka ketika ada yang ngirim makanan enak, walaupun sedang puasa, Nabi batalkan. Ya. Terbayang bagaimana begitu inginnya Nabi mencicipi. Ya. Karena Nabi tidak sering makanan yang enak-enak. Nah. Tidak pernah kulineran kayak zaman kita sekarang, kuliner kemana-mana. Ya. Sampai ada orang yang mau kuliner itu sampai naik pesawat, cuma subhanallah. Karena mungkin di sana ada makanan yang enak, mungkin ya, padahal sama saja kan. Tapi sampai naik pesawat mau kuliner. Nabi ketika dikatakan ya Aisyah ada makanan, tidak ada ya Rasulullah, kalau itu saya puasa. Di hari yang lain tanya, ya Aisyah ada makanan? Kata Aisyah, ada ya Rasulullah yang ngirim apa daging kuah campur roti dan semisal. Makanya enak di zaman itu. Kata Nabi, mana? Sini aku mau makan padahal aku sedang puasa tadi. Ini sedang puasa sunnah. Baik. Nah disuguhkanlah satu piring sarid. Lalu dia makan. Ketika lagi makan gitu, fadzakarat annaha kanat shaimah. Ya. Lagi makan begitu dia baru nyadar, loh, dia kan sedang puasa gitu. Ya, sedang puasa. Faqala laha dzul yadaini. Lalu dzul yadaini mengatakan kepada perempuan ini, "Al-an ba'da ma syabi'ti?" Oh, enak ya, sekarang sudah kenyang baru ingat gitu. Jadi sudah kenyang baru ingat kalau dia sedang puasa. Itu. Faqala lahan Nabi, akhirnya apa kata Nabi? Dzul-Yadain seolah-olah protes, enak saja udah kenyang begini gitu ya. Udah kenyang begini baru ingat, baru nyadar. Lalu Nabi mengatakan kepada budak perempuan ini, kata Nabi, atammi saumaka. Ya. Sempurnakan saumaki, puasamu, fa innama huwa rizqun saqahullahu ilaiki. Sempurnakan puasamu, tidak apa-apa, puasamu sah. Itu Allah memberi rezeki kepadamu. Nah, di sini menunjukkan para jamaah, perkataan dzul yadain, al-an ba'da masyabi'ti, sekarang kamu baru ingat setelah kamu kenyang, ini menunjukkan adalah makannya walaupun banyak tetap puasanya sempurna. Makanya kata Al-Hafidz tentang hadis ini, ya, tentang hadis ini, wa fi hadza raddun ala ma farraqa baina qalilil akli wa katsirihi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, di dalam masalah ini, yani hadis ini sebagai bantahan kepada orang yang membedakan antara lupa makannya yang sedang puasa itu sedikit dan banyak. Tidak dibedakan, mau banyak mau sedikit, pokoknya puasanya sempurna kalau memang betul-betul lupa. Nah sekarang bagaimana kalau kita melihat orang yang sedang makan minum karena lupa ketika sedang puasa, jemaah? Bagaimana posisi kita? Nah di sini ada khilaf ulama kepada dua pendapat. Jadi kita melihat orang yang sedang makan minum karena lupa. Apakah kita biarkan? Atau kita tegur, kita ingatkan. Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama para jemaah, katanya ingatkan. Annahu yajibu an yudzakkir.
ingatkan dia. Sebagaimana ini kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Berdasarkan keumuman dari hadis Nabi, perintah Nabi untuk mengingkari setiap kemungkaran. Dia walaupun memang boleh, tapi kan ini kemungkaran. Makan, minum, sedang puasa, ini kan kemungkaran. Walaupun bagi dia lupa, tapi bagi kita yang melihat. Makanya kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran maka cegah dengan tangan. Fa ilam yastati' fa bi lisani. Kalau enggak mampu dengan lisan. Fa ilam yastati' fa bi qalbih, kalau tidak sanggup pula maka dengan hati. Wa dzalika da'aful iman, namun itu selemah-lemah iman. Jadi pendapat pertama cegah dia. Pendapat kedua para jemaah, annahu la yajib. Itu tidak harus dicegah, biarkan saja. Li'annaka ta'lam ilma liyakin, karena engkau tahu dengan ilmu yakin bahwa dia makan minum karena lupa. Nah, kalau orang lupa kan tidak berdosa. Maka biarkan saja. Kadang-kadang bisa jadi orangnya mungkin marah. Bukannya nanti dikasih tahu sudah habis 2 piring barulah kau kasih tahu. Jangan sekarang baru 1 suap kau kasih tahu, baru 2 suap. Nah, kadang-kadang gitu. Namun jemaah nggak boleh begitu. Jadi yang benar tetap harus ditegur. Karena bagaimanapun walaupun boleh bagi dia, tetap dia sebuah kesalahan yang harus diluruskan. Kesalahan tidak boleh dibiarkan. Ya. Baik. Ini kasusnya kalau apa jemaah? Makan dan minum. Terus faedah dari hadis ini pun adalah bagaimana kalau kasusnya itu lupa bukan makan minum sedang puasa, tapi lupa jima. Mau susah ono sing lupa jima. Anggaplah namanya contoh. Bisa aja ada. Ya bisa lah kalau kali pengantin baru, ya kan? Maka ada 2 pendapat ini. 2 pendapat. Pendapat pertama, ini puasanya batal. Wajib qada, wajib membayar kafarat. Sebab jima di siang hari Ramadan. Gitu. Sebagaimana Nabi SAW ketika nanti ya ada hadis dalam masalah ini. Bukannya lupa atau tidak. Ya. Maka kalau Nabi tidak merinci saat itu, maka maknanya mau sengaja mau tidak, yang namanya jima di siang hari Ramadan, maka berlaku hukum sama. Qada membayar kafarat, puasanya tidak sah. Dan wajib dia qada, wajib dia membayar kafarat. Ini pendapat pertama, dan itulah segi pendalilannya. Namun pendapat yang kedua, dan wallahu ta'ala alam, ini juga pendapat yang kuat ya. Termasuk ini pendapatnya diantara yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Orang yang lupa jima di siang hari Ramadan, sedang puasa Ramadan, maka sebagaimana juga makan minum. Artinya puasanya tidak rusak. Puasanya tetap sah. Karena Allah bukankah telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani beban jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lalu kita mengatakan kita dalam doa apa? Ya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wahai Rabb kami, jangan kau hukum kami kalau kami lupa, kalau kami keliru. Maka ini lupa atau keliru. Ya. Demikian pula ada hadis Abu Hurairah yang disebutkan, man aftara fi Ramadan nasiyan wala qada alaihi wala kafara. Di sini lebih umum jemaah. Siapa yang berbuka di bulan Ramadan karena lupa, maka tidak ada qada, tidak ada kafarat. Siapa yang aftar di sini umum, baik itu makan, minum termasuk berjima. Maka insya Allah pendapat yang kedua ini yang benar. Jadi kalau lupa kasusnya sama halnya makan minum tetap puasanya sempurna. Ya, namun tetap ya kayak tadi dicabut ya, dicabut pas ingat buru-buru cabut. Buru-buru. Ya. Adapun hadis tentang orang yang jima di siang Ramadan itu dengan sengaja. Ya. Itu sengaja. Dari mana itu sengaja? Kan dianya ngomong dalam hadis itu disebutkan, ya Rasulullah inni ihtaraktu. Ya Allah ya Rasulullah saya telah binasa. Halaktu, saya telah binasa ya Rasul. Nah, artinya binasa ini menunjukkan dia melakukan memang sengaja. Beda dengan kasus kalau lupa, maka hukumnya sama berlaku. Kalau lupa, baik makan minum lupa ya sudah dimaafkan, termasuk juga jima kalau lupa. Ya. Nah,
tidak beda hukum, tidak ada perbedaan hukum dalam puasa sunnah atau puasa wajib. Ya. Misalnya sedang puasa sunnah lupa, lanjutkan puasanya. Puasa wajib lupa ya, makan minum juga lanjutkan ketika ingat itu. Baik, ada kisah menarik jemaah yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak ya. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah. Ya. Ada seseorang yang datang kepada Abu Hurairah, bertanya minta fatwa gitu. Kata orang tadi, asbahtu sa'iman, fanasitu fata'ib wa syaribtu. Wahai Abu Hurairah, saya pagi tadi kan puasa ceritanya. Lalu saya lupa katanya. Saya makan dan saya minum. Faqal, kata Abu Hurairah, la ba'sa, Allah ta'amaka wa saqaq. Enggak apa-apa kata Abu Hurairah, bahwa kamu ya diberi minum oleh Allah. Itu gratisan sudah. Halal, enggak masalah. Artinya puasamu teruskan. Baik. Summa dakhaltu ala insan akhar. Lalu Abu Hurairah ceritanya, saya masuk pula, mungkin masuk jamuan ke tempat yang lain. Fanasitu fata'imtu wa syaribtu. Lalu saya lupa lagi. Saya lupa lagi. Akhirnya saya makan, saya minum. Kata Abu Hurairah, bahasa Allah ta'amaka wa saqaka. Enggak masalah kata Abu Hurairah. Berarti mananya Allah memberimu makan, memberi minum. Lalu dia cerita lagi, ya Abu Hurairah, summa dakhaltu ala insanin akhar fanasitu. Lalu saya masuk lagi katanya ke tempat lain, ternyata lupa lagi. Wah, makanya saya langsung makan juga. Maka apa kata Abu Hurairah? Anta insanun lam tu'awidis siyam. Kamu memang dasar orang yang tidak pernah puasa katanya. Puasa, gitu ya. Baik. Demikian mungkin Pak, insya Allah sampai sini nanti masuk hadis ke-7 insya Allah. Nah, hadis ke-7 ini seru, kisahnya panjang tentang orang yang berjima dengan istrinya di siang hari Ramadan. Ya. Kita lanjut nanti insya Allah. Monggo, ada yang bertanya melalui chat. Baik Ustaz. Nah. Saya masuk ke kolom chat, ada beberapa pertanyaan dari Bapak-Bapak ini saya bacakan Ustaz. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Supri, pertanyaannya bagaimana seharusnya berniat puasa Ramadan? Apa dilakukan setiap hari? Apakah perlu dilafadzkan? Baik, masalah niat. Ada khilaf ulama apakah cukup ya puasa Ramadan itu 1 kali saja di malam pertama untuk 1 bulan. Ya ini nanti nggak usah niat-niat lagi karena puasa Ramadan kan puasa 1 bulan. Ada lagi pendapat yang kedua, jangan 1 untuk sebulan karena kan puasa itu ibadah yang tiap hari kan beda-beda. Bisa jadi mungkin nanti safar, bisa jadi memang mungkin nanti sakit. Berarti kan ibadah yang tidak satu kesatuan, yakni satu perbuatan 30 hari tidak, tapi kan tiap hari puasa berbeda-beda. Makanya lebih selamat berpegang pendapat niat itu setiap malam sebelum sebelum fajar kalau puasa Ramadan. Sebab disebutkan dalam hadis, man lam yujmi'in niyah minal lail fala siyamalah. Siapa yang tidak menetapkan niat di waktu malam ini sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Nah, jadi kalau niat puasa wajib demikian ya sebelum fajar. Tapi kalau puasa sunnah tadi dibolehkan. Nah, terus apakah dilafadzkan? Tidak ada pelafadan niat. Yang ada niat itu di dalam hati. Adapun dilafadzkan itu bukan niat, itu hanya menguatkan saja. Sebagian ulama yang mengatakan harus melafazkan niat, dalilnya adalah dalil qiyas dan dalilnya dalil akal. Ini secara akal untuk menguatkan lisan itu. Ini kan tidak ada, secara akal saja. Yang kedua dalil qiyas kepada haji. Di mana katanya haji kalau melafazkan, padahal pun Nabi tidak melafazkan niat, tapi Nabi melafazkan talbiyah. Beda, talbiyah bukan niat. Nah, di sini kesalahannya, maka yang benar tidak dilafadzkan ya niat itu. Tapi niat mahaluhal qalb, niat tempatnya hati, dan ini sepakat ulama kalau niat tempatnya di hati. Hatta walaupun ulama-ulama yang membolehkan usoli, niat
atau nawaitu dan semisal, maka tetap niat itu yang dianggap di dalam hati. Mulut kita ngomong pun percuma kalau hatinya kita tidak ada niat menghadirkan hati. Maka justru yang penting konsentrasi di hati, niat itu percuma. Demikian. Ya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, untuk pertanyaan yang kedua masih dari Pak Supri. Jika jarak antara sahur dengan azan 50 sampai dengan 70 ayat, apakah identik dengan waktu imsak? Kemudian mulainya puasa terhitung mulai imsak atau azan subuh. Baik. Inilah beberapa kesalahan dan ini sudah disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di abad ke-6. Abad ke-6 Al-Hafidh sudah membahas masalah ini. Jadi kekeliruan di antara sebagian orang ada istilah imsak. Imsak itu tidak ada kecuali ketika adzan subuh, itu baru imsak namanya. Jadi tidak ada imsak. Walaupun tujuannya baik untuk kehati-hatian supaya orang, tapi itu justru menyelisihi syariat. Bukankah Allah berfirman, wa kulu washrabu, makan minumlah kalian hatta yatabayyan. Nah, sampai jelas ya. Khaitul abyad minal khaitil aswadi minal fajr. Sampai jelas masuk waktu fajar, sampai jelas adzan subuh, itu maksudnya. Maka kalau imsak berarti ayat ini bagaimana? Ya. Oleh karena itu tidak ada istilah imsak. Ya. Imsak kita adalah ketika adzan subuh baru itu imsak. Nah, demikian Pak. Barakallahu fikum. Jadi mulai puasa itu dari mulai adzan subuh. Nah. Baik. Baik Pak Supri, kalau masih ada yang kurang jelas silakan untuk bisa membuka mic-nya atau dari jamaah lain yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. Cukup Mas Hani, barakallahu fiik Ustaz. Nggih, wa fiikum barakallah. Mungkin ada dari jamaah lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Kita masih punya waktu 5 menit lagi. Ustaz izin bertanya Ustaz. Ya. Ya, Ustaz, kami pernah mendengar mungkin dari salah satu hadis ya, apabila masuk waktu subuh tapi kita masih memegang bejana, maka makan atau minumnya diteruskan. Apa betul itu? Ustaz, mohon penjelasan. Terima kasih. Baik. Ya, itu memang ada hadis. Hadis itu juga riwayatnya sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, di mana disebutkan dalam hadis itu, idza sami'a ahadukumun nida, apabila salah seorang kalian mendengar azan, wal inna ala yadih, sementara gelas atau piring masih di tangannya, fala yad'hu, jangan diletakkan begitu saja, hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai selesaikan hajatnya, makan minumnya. Nah, sebagian ulama di sini ada yang membolehkan ketika kita sedang sahur, sedang makan, lalu terdengar azan, maka selesaikan apa yang ada di piring saja, selesaikan apa yang ada di gelas saja. Namun min babil ihtiyat, untuk kehati-hatian, ya, untuk hati-hatian, maka sebaiknya untuk tidak mengamalkan hadis ini karena dikhawatirkan ya hadis ini akan dianggap bermudah-mudah nantinya oleh sebagian orang gitu. Sehingga ketika adzan dia makan saja terus. Kalaupun mau mungkin tidak usah sampai dimuntahkan yang sedang dikunyah. Yang sudah dikunyah saja telan, tidak apa-apa. Namun jangan sampai menghabiskan kalau masih lama bagaimana percuma. Apalagi kalau sampai nambah lagi gitu, mentang-mentang hadisnya boleh. Maka hadis itu sahih, namun sebagian ulama tidak mau menggunakan karena min babil ihtiyat, hati-hatian jangan sampai dianggap, kalaupun mau dipakai hadis ini ketika sedang adzan kita masih mengunyah, telan yang ada di kunyahan kita baru diamalkan seperti itu dalam hadis. Nah, itu baru bisa. Adapun kalau dilanjutkan makan, ini dikhawatirkan nanti malah kita tidak berpuasa akhirnya. Begitu. Baik, demikian. Barakallahu fiik, Ustaz. Baik, mungkin masih ada pertanyaan lagi sebelum diakhiri untuk sesi kesimpulan. Jamaah dipersilakan. Baik, sepertinya cukup Ustaz. Ini tafadhol untuk kesimpulan. Barakallahu fikum. Ya.
Alhamdulillah para jemaah, di malam hari ini kita dua hadis pertama berkaitan tentang keutamaan sahur dan ukuran makan sahur. Ini ternyata dari makan sahur sampai azan subuh itu waktunya sangat singkat saja, dan memang berarti kita sahur harus diakhirkan. Ini waktu yang utama. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwasanya orang yang mengakhirkan sahur, yang mensegerakan buka, termasuk di antara orang yang mendapatkan kebaikan. Mungkin ibu-ibu bertanya, loh Ustaz, bagaimana kita masak? Loh, kalau masaknya mungkin ya sebelum itu, tidak masalah. Cuman mungkin makan sahurnya diakhirkan seperti itu. Kemudian juga berkaitan dengan hukum orang yang lupa, ya, baik yang sedang berpuasa, baik puasa wajib ataupun puasa-puasa sunnah, maka di antara rahmat kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah memaafkan lupa ini sehingga puasanya tetap sempurna. Hatta walaupun tadi kita sebutkan pendapat para ulama diambil dari sebuah hadis, walaupun makannya banyak, walaupun sudah habis 2 piring dan ternyata udah kenyang, ingat sedang puasa, jangan merasa putus asa, walah puasanya batal kayaknya, tidak, lanjutkan saja puasanya. Demikian, dan insya Allah pembahasan berikut adalah tentang hukum jima di siang hari Ramadan. Insya Allah kita bahas pembahasan itu. Allah Ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.